terbuat dari tepung beras ketan putih yang dibuat menjadi bulat-bulat kecil hijau berisi gula merah dan ditaburin sama kelapa parut dan garam halus. Mau coba nggak? Mau dong. Iya, rasanya enak banget, unik banget. Terus dia itu rasanya kayak kenyal, manis gitu. Oh iya, klepon tuh dari daerah mana deh? Iya kan, dia tuh kenyal tapi padat dan manis. Tapi saya klepon ini nggak bisa disimpan lama-lama, jadi harus cepet-cepet dimakan deh. Klepon ini pertama kali diperkenalkan oleh imigran Indonesia yang memperkenalkan kue klepon ke budaya Belanda pada tahun 1950-an. Tahu nggak, klepon ini tuh disebut onde-onde di berbagai daerah dan negara. Contohnya itu daerah Sumatera dan Sulawesi dan negara Malaysia, tapi di daerah Jawa dan Bali tetap disebut daun klepon. Wah, tapi sayang banget ya nggak bisa tahan lama. Sebenarnya aku pengen buat stokan di kosan. Oh iya, sebenarnya klepon itu bergizi nggak sih? Sebenarnya klepon ini bisa dibilang bergizi sih, karena kandungan gizi yang terkandung dalam klepon ini cukup tinggi. Contohnya itu kandungan energi, karbohidrat, kalsium, dan besi. Wah, berarti bergizi banget dong. Kan tadi disebutin katanya ada mengandung kalsium yang tinggi gitu ya. Kan berarti dia dapat meningkatkan pembentukan darah. Habis itu juga dapat mengaktifkan saraf sama mencegah penyakit-penyakit tulang. Nah, tadi juga disebut sama kakak kalau misalnya dia mengandung zat besi yang tinggi. Berarti dia dapat meminimalisir penyakit anemia sama dapat meningkatkan fungsi otak dong. Iya, dan masih banyak juga manfaat lainnya, karena karbohidrat yang tinggi ini kan menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh. Selain itu juga kalsium yang tinggi ini bisa meminimalkan terjadinya risiko preeklamsia pada ibu hamil, terus meminimalkan penyusutan tulang ketika hamil dan menyusui, dan bisa juga bermanfaat bagi tumbuh kembang janin pada ibu hamil. Kalian ngapain? Ikutan dong. Sini, Mai. Tadi aku sama Kak Naga habis makan klepon dan tau nggak? Ternyata klepon itu bergizi banget loh. Iya nih. Oh iya, kira-kira kamu udah pilih berapa tuh, Mai, makan rendangnya? Suka banget ya kayaknya. Iya, aku suka banget sama rendang. Pertama kali aku nyoba rendang itu waktu aku makan dulu makan Minangkabau. Nah, awalnya aku tuh bingung ini dagingnya diapain. Terus pas nyobain ternyata tuh enak banget. Jadi dari situ deh aku suka rendang. Dan tau gak sih, rendang itu ternyata ada dua jenis. Yang pertama ada rendang kering, yang lanjutnya basah. Wah, aku juga suka banget tahu sama rendang. Dan aku pernah dengar katanya itu rendang pernah dinobatkan sebagai makanan dengan peringkat pertama pada daftar 50 makanan terlezat versi CNN Internasional tahun 2011, bukan sih? Iya, bener banget. Terus di tahun 2018 juga dia itu menjadi secara resmi dimasukkan ke dalam 5 makanan nasional Indonesia. Wah, gak heran sih, setahu aku juga dalam tradisi Minangkabau, rendang ini menjadi salah satu makanan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti perayaan upacara adat di Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Fakta unik keempat, rendang memiliki filosofi yaitu musyawarah dan mufakat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Yang pertama ada dagiang atau daging sapi, melambangkan niniak mamak atau para pemimpin suku adat. Lalu ada karambia atau kelapa, melambangkan cahadiak pandai atau kaum intelektual. Lalu ada lado atau cabai, melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Lalu yang terakhir ada pemasak atau bumbu, melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Fakta unik kelima, proses memasak rendang dalam waktu yang lama atau berjam-jam dengan suhu rendah atau api kecil memiliki 3 makna, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan. Fakta unik keenam, pada awalnya rendang dibuat karena masyarakat Minang membutuhkan makanan untuk dibawa-bawa lebih dari 2 bulan. Karena masyarakat Minang gemar merantau. Nah, ternyata rendang itu sangat bergizi loh. Di dalamnya itu terkandung kalsium yang dapat mencegah obesitas. Dia juga bisa menyeimbangkan cairan di tubuh kita. Dia juga mengandung fosfor, tiamina, terus energi, sama ada juga retinol yang dapat mencegah terjadinya resiko penyakit kanker. Kandungan protein itu cukup tinggi, tapi perlu diketahui rendang ini mengandung 7,9 gram lemak di 100 gramnya. Oh iya, kamu minum apa sih dari
kesukaan aku, namanya cendol. Nah, cendol itu dia terbuat dari tepung beras sama tepung ketan dicampur juga sama tepung tapioka sama tepung kacang hijau. Nah, itu ditambahkan juga dengan serat daun pandan, makanya nih warnanya hijau gitu. Oh, asli dari mana sih cendol ini? Buat asalnya banyak pendapat yang mengatakan kalau misalnya itu dia berasal dari Jawa, tapi nyatanya itu belum ada yang mengatakan pasti berasalnya dari mana. Nah, habis itu dia itu juga disebut dengan dawet yang disebutkan pada buku naskah Jawa pada abad 19 tahun 1814 pada buku Serat Centini. Nah, dia itu termasuk dalam rangkaian adat pernikahan Jawa biasanya. Menarik juga ya, baru tahu aku. Oh iya, Maisa, kalian tahu nggak kalau cendol itu bergizi tahu? Cendol itu mengandung energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan gula. Jadi, dalam satu porsi cendol ini biasanya terkandung berat sebanyak 300 gram. Sehingga kandungan gizinya pasti akan lebih baik juga kan. Maka dari itu dapat disimpulkan ketika kita mengonsumsi satu porsi cendol berarti kita telah memenuhi angka kecukupan gizi remaja harian sekitar 19%. Oh, berarti kalau misalnya kita mengkonsumsi cendol ini nih, itu dapat banyak banget manfaat ya. Kayak kita bisa dapat tambah energi, terus juga dia ada kalium yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita, ada juga serat yang dapat membantu penyerapan dari gizi tubuh kita. Nah, bener banget Mai, makanya aku suka banget nih sama cendol. Selain dia segar, tapi dia juga menyehatkan buat tubuh kita. Nah Sobat Gizi, ternyata makanan daerah yang biasa kita makan selain enak, bergizi banget loh ya. Bener banget tuh, tapi harus inget ya, mengonsumsi makanan ini juga ada batasnya. Apalagi makanan-makanan ini banyak mengandung santan. Teman-teman harus mengonsumsi makanan jangan lebih dari atau kecukupan gizi yang dianjurkan. Niatnya ingin makan makanan bergizi malah jadi kolesterol tinggi. Siap.